Halo rekan-rekan semuanya, jumpa lagi bersama dengan saya. Sekarang kita ini sudah pertemuan keberapa ya? Mungkin pertemuan bagian keempat di pertemuan kedua kuliah data science kita Kapita Selekta. Dan untuk saat ini saya ingin menjawab beberapa pertanyaan mengenai atau yang berhubungan mengenai visualisasi di Python. Visualization tool di Python itu sebetulnya sangat banyak, karena Python sendiri itu kan pada prinsipnya itu adalah software atau perangkat lunak yang open source, jadi semua orang itu bisa mengembangkan sendiri. Namun paling tidak ada beberapa visualization tool atau modul yang digunakan untuk memvisualisasikan data kita. Itu yang pertama itu adalah Matplotlib, yang kedua Matplotlib dan Seaborn itu dua modul visualisasi yang berbeda, tentunya dikembangkan oleh tim yang berbeda juga. Matplotlib itu sangat mirip perintah-perintahnya dengan MATLAB. Dulu waktu saya berpindah pertama kali, waktu saya dulu menggunakan MATLAB, lalu pertama kali menggunakan Python, itu modul yang pertama kali saya gunakan itu adalah Matplotlib. Perintahnya cukup mirip, ada perintah plot, ada perintah bar, ada perintah py, dan sebagainya. Sementara Seaborn itu dikembangkan kemudian, dan Seaborn ini lebih cocok untuk menggambarkan data-data statistik. Dia lebih fokus ke data-data statistik, memang pengolahan statistik. Nah, Seaborn ini sangat user friendly, cukup mudah digunakan apabila kita memiliki data yang disimpan dalam format data frame. Data frame itu adalah satu format data yang datang dari modul Pandas. Matplotlib dan Seaborn itu dua modul visualisasi yang berbeda, tentunya dikembangkan oleh tim yang berbeda juga. Matplotlib itu sangat mirip perintah-perintahnya dengan MATLAB. Dulu waktu saya berpindah pertama kali, waktu saya dulu menggunakan MATLAB, lalu pertama kali menggunakan Python, itu modul yang pertama kali saya gunakan itu adalah Matplotlib. Perintahnya cukup mirip, ada perintah plot, ada perintah bar, ada perintah py, dan sebagainya. Sementara Seaborn itu dikembangkan kemudian, dan Seaborn ini lebih cocok untuk menggambarkan data-data statistik. Dia lebih fokus ke data-data statistik, memang pengolahan statistik. Nah, Seaborn ini sangat user friendly. Seperti sudah saya jelaskan tadi, Matplotlib itu sangat mirip dengan MATLAB. Jadi kalau misalkan kalian sebelum ini menggunakan MATLAB, sudah biasa menggunakan MATLAB, berpindah dari MATLAB, cara plotting dari MATLAB menggunakan Matplotlib itu sangat mudah. Tapi walaupun demikian, modul-modul yang lain juga cukup mudah untuk digunakan. Nah, ini berikut ini akan saya lampirkan, akan saya sertakan juga link-link dokumentasi untuk masing-masing modul, terutama modul Matplotlib dan modul Seaborn. Kalian dapat mencoba bereksperimen menggunakan data-data contoh yang ada di situ, sehingga nanti kalian akan familiar menggunakan kedua modul ini apabila dibutuhkan pada saat kuliah. Ada beberapa jenis plot dasar. Kalau tidak salah ada 6 yang nanti akan kita gunakan dalam plot ini. Masing-masing itu memiliki fungsi dan kegunaannya yang berbeda-beda. Yang pertama itu adalah pie chart, yaitu pie chart yang bentuknya lingkaran, biasanya bentuknya seperti potongan-potongan pizza itu. Nah, itu gunanya untuk merepresentasikan bagian dari data kita terhadap data keseluruhan. Plot yang kedua itu adalah line plot. Line plot itu bentuknya seperti garis, itu biasanya cocok untuk menggambarkan data-data yang berupa runtun, seperti misalkan data runtun waktu atau time series. Yang ketiga itu adalah scatter plot. Yang scatter plot ini cocok untuk menggambarkan data-data yang berupa hubungan dua variabel.
Contohnya apabila kita ingin menggambarkan lokasi atau koordinat suatu posisi, yang dimana itu ada dua variabel. Yang pertama adalah longitude, bujur, dan latitude, lintang. Nah, itu kita bisa menggunakan scatter plot untuk mengetahui posisinya di mana dan membandingkan dengan titik-titik yang lain. Kemudian ada juga plot yang dinamakan bar plot. Bar plot itu cocok apabila kita memiliki data yang berupa data kategorikal. Misalnya kita memiliki data jumlah angkutan kota ada 10, angkutan desa ada 20, mau kita bandingkan antara kedua itu cocok menggunakan bar plot. Kemudian yang selanjutnya adalah histogram. Histogram itu cocok untuk merepresentasikan data yang berupa sebaran statistik. Dia bentuknya mirip dengan bar plot, tapi dia merupakan agregat. Hasil plot kita merupakan agregat dari data-data kita. Kemudian yang terakhir adalah heat map. Nah, heat map ini mirip dengan gambar sebetulnya dia, karena dia bisa merepresentasikan apa yang terjadi, hubungan antara dua variabel, tapi tidak secara 1D seperti scatter plot tadi, tapi secara 2 dimensi. Mungkin itu dasar-dasar visualisasi yang akan kita gunakan untuk dan selama kuliah kita Kapita Selecta ini. Semoga informasi ini cukup membantu untuk kalian, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih banyak.